Makanya semua nilai yang lebih yang dihasilkan dari nikel mengalir ke Jakarta, mengalir ke Hong Kong, mengalir ke Macau, mengalir ke Dubai, sebagian juga ke China dan Singapura. Tapi begitu dikembalikan lagi, sebenarnya kurang fair kalau melihat, wah ini dana bagi hasil sudah ke pemerintah daerahnya korup misalnya gitu ya. Sebenarnya enggak, Pemda itu kurang dari 2% mendapatkan bagian dari hilirisasi. Sebagian besar ke Jakarta. Kalau masih ada kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi 33% di Maluku Utara, tingkat kemiskinannya masih tinggi. Di daerah lain Sulawesi Tengah juga sama. Maka yang dosa dan memicu terjadinya korupsi besar-besaran itu adalah sentralisasi fiskal atas nama hilirisasi. Itu ada di pemerintah pusat. Nah, tapi kan ini juga menjadi perdebatan menarik nih. Desentralisasi memicu korupsi. Oke. Ditarik ke pusat, emang pusat kayak bener aja. Nah, jadi ini yang menarik dari temuan TI, saya kira juga adalah kenapa persepsi korupsinya memburuk ketika sentralisasi menguat. Ketika banyak bagi hasil ditarik dan izin ditarik ke pusat. Nah, ini juga jadi pertanyaan ya. Berarti hilirisasi yang memicu terjadinya korupsi yang lebih masif. Hilirisasi makin masif, persepsi korupsinya makin jelek. Dan itu kelihatannya belum ada reformasi total untuk hilirisasi itu. Jadi penasaran Mas soal berarti kalau misalnya yang disebut sebagai kebocoran fiskal negara kayak gitu-gitu berarti bukan kebocoran ya Mas, tapi memang sudah direkayasa ya dalam arti dalam konteks hilirisasi tadi gitu. Iya, masa sih beresin truk dari China yang nggak punya plat nomor wirawiri di kawasan industri, nggak bisa. Jadi sebelum kita membaca dokumen-dokumen ekspor impor ya, illicit trade, kemudian under invoicing, invoice-nya nggak sama, mau melakukan ekspor nikel, ternyata di dalamnya masih ada biji mentah.